Adakah keizinan bercerai antara suami istri menurut hukum Islam? Sesuai dengan ketentuan Allah bahwa kehidupan manusia di dunia kini berlaku untuk sementara, di mana terdapat ujian tentang iman, ilmu, dan amal, berakhir dengan kematian untuk dibangkitkan hidup kembali di akhirat. Sebagai alam pembalasan, otomatis antara suami istri pasti berlaku perceraian. Keadaannya terperinci sebagai berikut. Setiap orang mengalami kematian yang tak mungkin dielakkan. Surat ketiga ayat 185, surat ke-50 ayat 19. Kematian demikian menyebabkan suami istri pasti bercerai. Tak seorang pun yang mau mengikuti istrinya ataupun suaminya tinggal bersama dalam kubur. Waktu itu batallah janji mereka yang berbunyi sehidup semati. Dan benarlah pernyataan Allah bahwa berkasih sayang yang kekal hanyalah dengan Dia semata. Surat ke-6 ayat 12, surat ke-6 ayat 54. Bila mana salah seorang dari suami istri yang beragama Islam menjadi kafir, otomatis suami istri itu bercerai menurut ketentuan Allah tercantum pada surat kedua ayat 221. Bila mana si suami atau si istri tidak mau bercerai karena salah seorang telah jadi kafir, maka dia termasuk kafir pula menurut ketentuan yang termuat pada surat keempat ayat 144, surat ke-16 ayat 92, dan surat ke-48 ayat 29. Bila mana salah seorang dari suami istri melakukan zina, maka keduanya harus berpisah. Tak boleh jadi suami istri menurut hukum yang tercantum pada surat ke-24 ayat 3. Karena orang yang telah berzina itu sudah termasuk golongan orang musyrik. Bila mana suami istri tidak harmonis dalam rumah tangganya dan sering berselisih paham dan bertengkar, maka sesudah didamaikan tidak juga berbaikan, keduanya boleh bercerai menurut ketentuan yang tercantum pada surat kedua ayat 231 dan surat ke-65 ayat 1. Seorang suami yang menyingkir dari istrinya sampai pada waktu 4 bulan, bila mana dia atau istrinya menghendaki perceraian, maka petugas talak dapat menjatuhkan hukum talak atas nama si suami terhadap si istri. Surat kedua ayat 226 dan surat kedua ayat 227. Kemudiannya, jadi perempuan itu boleh nikah lagi dengan lelaki lain sesudah 3 kali haid. Sementara itu, suami yang menyatakan sesuatu pada istrinya bersamaan dengan yang ada pada ibunya sangat dilarang menurut ketentuan Allah pada surat ke-58 ayat 2. Mungkin orang kurang dapat memahami alasan larangan itu, tetapi kalau difikirkan dengan seksama akan diketahuilah bahwa ibu adalah perempuan yang telah melahirkan lelaki itu. Terhadap ibu, orang harus patuh dan selalu berbuat baik. Orang tidak dapat menukar ibunya dengan perempuan lain. Kasih sayang antara ibu dan anak tak kunjung putus sampai ke akhir hayat. Istri adalah perempuan, anak orang lain. Dia menjadi keluarga atau istri seorang lelaki sesudah berumur dewasa. Si suami tidak harus patuh terhadap istrinya. Bahkan sebaliknya, si istrinya harus di bawah perintah si suami. Sementara itu, seorang suami dapat menukar istrinya dengan menikahi perempuan lain bila keadaan menghendaki. Kasih sayang suami istri seringkali tidak sampai pada akhir hayatnya. Dengan surat ke-58 ayat 2, Allah mendidik lelaki Islam tahu diri, senantiasa menginsafi nilai dirinya sebagai suami, dan tidak memberikan kecintaan pada istrinya sebagai dia mencintai ibu kandungnya sendiri. Bila mana pernyataan tadi diulangnya lagi, maka surat ke-58 ayat 3 dan surat ke-58 ayat 4 menentukan bahwa si suami ini tidak boleh mencampuri istrinya kecuali sesudah melalui syarat, yaitu memerdekakan seorang pembantu rumah tangga dengan kehidupan terhormat sebagai anggota keluarga, atau kalau hal ini tidak disanggupinya, maka dia wajib berpuasa siang hari selama 2 bulan berturut-turut, atau hal ini tidak pula disanggupinya, maka dia wajib memberi makan 60 orang miskin. Kemudian itu barulah dia boleh bercampur kembali dengan istrinya tadi.